PT KB Pharma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh. Disajikan oleh Provolt, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana. Dan Kalpanax, obat penyakit kulit yang ampuh khasiatnya. Diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasi. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Oh, itukah Dewi Anjani? Oh, anakku. Dia sudah besar dan cantik sekali. Wajahnya, tubuhnya, kulitnya, oh, serupa benar dengan aku. Aku seperti sedang berkaca pada sebuah cermin dan melihat diriku pada cermin itu. Oh, aku melihat diriku pada diri Dewi Anjani. Itu di jendela itu. Kenapa kau ini, Lumbini? Jendela ruang tengah itu terbuka. Paling-paling ayahku atau ibuku yang membukanya. Lihat Dewi Anjani. Itu kamu ya? Itu kamu? Kamu bagaimana? Hah? Siapa itu? Apakah di jendela itu ada sebuah cermin yang besar sehingga aku bisa melihat bayanganku sendiri? Tapi pakaiannya berbeda. Tidak sama dengan yang aku pakai ini. Kenapa perempuan itu serupa dengan aku? Apakah dia hantu? Atau aku sedang bermimpi melihat diriku sendiri? Anjani, anakku. Lasmini, kau jangan menangis. Nanti dia curiga. Iya. Aku tidak akan menangis. Anjani, kemarilah. Iya, Ayahanda. Anjani, ayo perkenalkan. Ini Bibi Lasmini, saudara seperguruan ayah. Selamat datang, Bibi. Iya. Seperti pinang dibelah dua. Segala-galanya sama. Iya, Bibi kau sama dengan saya. Kau juga sama dengan aku. Ayahanda tidak pernah bercerita punya saudara seperguruan yang mirip dengan saya. Aku seorang pendekar. Pekerjaanku mengembara. Aku tidak menetap di satu tempat, selalu berpindah-pindah. Lalu, kenapa Ayahanda tidak pernah bercerita sama sekali? Ayah mengira Lasmini sudah melupakan ayah, sebab tidak pernah muncul sama sekali. Puluhan tahun tidak pernah berjumpa. Lalu sekarang, kenapa tiba-tiba muncul? Ada seorang pedagang keliling singgah di Gunung Lawu, bercerita kepadaku bahwa saudara seperguruanku punya anak sudah besar yang wajahnya sangat mirip dengan aku. Tentu saja aku penasaran dan berkunjung ke sini. Dan ternyata benar, kau sangat mirip dengan aku. Oh, jadi sekarang Bibi Lasmini tinggal di Gunung Lawu? Aku mendirikan padepokan di sana. Oh, tapi benarkah Bibi bermusuhan dengan Gusti Ayu Dewi Mantili? Siapa yang berkata begitu? Semua orang. Semua orang? Siapa saja selalu berkata bahwa saya mirip dengan Bibi Lasmini, yang katanya musuh besar Mantili si pedang setan. Oh, itu dulu. Sekarang tidak lagi. Kenapa sampai bermusuhan? Apakah karena Mantili tidak suka Bibi Lasmini pernah bermain asmara dengan Tuanku Brahma? Oh, jagat Dewa Batara. Siapa yang berkata seperti itu kepadamu? Banyak, Bibi. Itu tidak benar. Aku bermusuhan dengan Mantili bukan karena perkara seperti itu, tapi perkara di antara sesama pendekar. Lain tidak. Saya percaya kepadamu, Bibi Lasmini. Anjani, kau boleh kembali ke Serambi Samping, bermain-main dengan Lumbini. Ayo, Lumbini, ajak Anjani. Daulat, Kanjeng Tumenggung. Tidak. Tidak? Kenapa? Saya masih kangen dengan Bibi Lasmini. Saya ingin bercakap-cakap terus, yang lama sekali. Aku juga suka kepadamu, Anjani. Tapi aku harus segera kembali ke Gunung Lawu. Kenapa tergesa-gesa? Tidak usah Gunung Lawu. Tinggal saja di sini selamanya.
Padepokanku di Gunung Lawu sedang terancam bahaya. Akan diserbu oleh tokoh-tokoh sakti dari golongan hitam. Jadi, aku tidak bisa pergi lama-lama. Kasihan murid-muridku. Diserbu, aku tidak ada. Sayang. Aku ikut saja ke Gunung Lawu. Loh. Jangan. Bukankah kau sebentar lagi akan diperjodohkan dengan Raden Bentar? Masih lama, Bibi. Mungkin 1 atau 2 tahun lagi. Itu pun baru akan dipertunangkan. Belum pernikahannya. Pasti akan lebih lama lagi. Tapi semenjak hari ini, kau sudah menjadi gadis pingitan. Tidak boleh pergi kemana-mana. Ya, baiklah. Nah, aku pergi. Ya, Bibi Lasmini. Bibi Lasmini. Ya. Bibi Lasmini, sering-seringlah datang ke sini. Kau suka kepadaku? Suka sekali. Aku juga suka sekali kepadamu. Anjani. Kenapa Bibi memeluk saya? Pipi saya diciumi. Kenapa Bibi bersedih hati? Mata Bibi berkaca-kaca. Anjani, jagalah dirimu baik-baik. Iya, Bibi Lasmini. Kanda, sudah 3 hari ini semenjak pertemuannya dengan Lasmini, anak kita Dewi Anjani jadi banyak melamun, Kanda. Ya, bagaimanapun juga, tentu dia sangat terkesan dengan perjumpaannya itu. Apa tidak sebaiknya kita berterus terang, sebab dia sudah besar, Kanda. Sudah saatnya mengetahui siapa dia sebenarnya. Seharusnya memang begitu. Tapi saat ini tidak tepat, sebab dia akan diperjodohkan dengan Raden Bentar. Dan hal itu akan membuat jiwanya terguncang. Bisa-bisa kabur mencari Lasmini. Jadi nanti saja, kalau pernikahan sudah dilangsungkan. Dengan begitu, bisa bersama-sama dengan Raden Bentar menemui Lasmini. Baik, Kanda. Tapi aku sangat kagum pada Lasmini. Dia pandai menyembunyikan perasaannya. Lasmini memenuhi janjinya. Tidak mengatakan bahwa dia ibunya Dewi Anjani. Tapi yang aku cemaskan, ketika Anjani berlari menyusulnya ke halaman depan, Lasmini memeluk Dewi Anjani. Aku sudah lemas, Kanda. Aku pikir saat itulah Lasmini mengatakan apa yang sebenarnya. Tapi syukurlah, ternyata tidak. Aku jadi menaruh rasa hormat pada Lasmini. Dia benar-benar tidak mau merusak kebahagiaan kita. Ya, dia banyak berubah. Sekarang sudah bisa mengendalikan diri. Kau banyak melamun, Anjani. Lumbini sahabatku. Aku ingat terus pada Bibi Lasmini. Jangankan kamu, aku saja yang tidak punya hubungan apa-apa. Berkesan banget. Habis bagaimana tidak berkesan? Dia itu kok mirip banget dengan kamu. Aku jadi curiga. Curiga bagaimana? Sepertinya ada sebuah rahasia di balik peristiwa ini. Maksudmu? Aku tidak menuduh yang jelek. Tapi siapa tahu, di antara aku dan Bibi Lasmini ada pertalian darah, atau pula antara ayahku dengan Lasmini. Bahkan mungkin ibuku juga. Kenapa tidak kau tanyakan saja kepada kedua orang tuamu? Aku tidak berani. Kenapa tidak berani? Aku ingin tahu tanpa dari ayah dan ibuku. Kalau begitu, kau harus melakukan penyelidikan. Aku berniat akan pergi ke Gunung Lawu. Kenapa jauh-jauh? Kalau yang dekat ada. Yang dekat ada. Maksudmu? Secara kebetulan, aku melihat Bibi Lasmini bercakap-cakap dengan seorang pedagang beras. Dengan pedagang beras? Kok dengan pedagang beras? Itulah makanya sangat aneh. Membuat aku tertarik. Sebab apa mereka bercakap-cakap, bersungguh-sungguh sekali. Bahkan mereka berjalan, pergi ke suatu tempat berduaan. Kemana? Ke rumahnya si pedagang beras itu. Oh ya? Ya. Dan lama sekali Lasmini berada di rumah si tukang pedagang beras itu. Entah apa yang dibicarakannya, sebab aku tidak bisa mendekat. Iya, tentu mereka akan curiga dan heran sekali. Mau apa kau mengikuti mereka? Itulah, maka aku pulang saja ke rumahku. Lalu maksudmu, kita menemui pedagang beras itu? Iya. Apa manfaatnya? Sekedar mencari keterangan. Siapa Bibi Lasmini yang sesungguhnya? Syukur-syukur memperoleh keterangan yang lengkap. Biar cuma sedikit, tidak apa. Sebab kita kan cuma berusaha, ya kan? Baiklah, ayo kita pergi. Ganti baju. Ganti baju?
Sekali-sekali kita meniru para pendekar. Kalau sedang menyelidiki seseorang, berpakaian yang sedikit aneh, gunanya untuk menyamar. Kalau begitu, sekalian saja memakai pakaian laki-laki. Itu lebih bagus. Dan jangan lupa memakai topi yang lebar, supaya wajah kita agak tertutup. Iya. Di kampung itu, pedagang beras itu rumahnya. Masuk ke dalam jalannya becek dan sempit. Tidak apa. Ayo, kita masuk ke kampung itu. Ya. Tunggu. Ada apa? Tunggu. Itu orangnya. Orangnya apa? Si pedagang beras itu. Mana? Itu. Berjalan sendirian keluar dari kampung itu. Yang berpakaian abu-abu, jelek dan dekil. Dan pakai ikat kepala? Ya, benar. Kok tidak membawa pikulan? Mungkin dia tidak berjualan, tapi mau pergi ke suatu tempat. Ayo kita ikuti. Ya. Dia mau kemana ya? Menuju keluar kota, ke tempat yang sunyi? Iya. Mau kemana dia? Nah, itu dari arah depan sana. Ada seorang laki-laki sedang berjalan ke arah sini. Laki-laki itu pakaiannya bagus sekali. Pasti dia orang kaya. Ya, dan lihat, si pedagang beras itu mendadak gembira. Lihat laki-laki itu. Juragan mulia. Basrin. Nah, mereka berpapasan dan saling menyapa. Ayo, kita dekati. Kita dengar apa yang mereka bicarakan. Jangan, nanti mereka marah. Sebab curiga, jangan ketahuan oleh mereka. Kita menyelinap ke balik semak belukar di tepi jalan dekat mereka itu. Takut ketahuan. Alah, ayo. Iya. Kau sengaja mencari aku? Betul, Juragan. Kok tahu kalau aku mau lewat jalan ini? Tadi saya ke rumah Juragan di Jalan Tawes, tapi Juragan tidak ada. Menurut pelayan, Juragan katanya sedang gilir ke istri muda di kampung Ganyong. Lalu saya terus aja ke sini, Tuan. Kau mau apa sampai menyusul aku ke rumah istri mudaku? Mau bayar utang, Juragan. Bayar utang? Iya, mumpung sedang ada. Kalau tidak, cepat-cepat dibayar. Wah, nanti keburu habis terpakai oleh saya, Juragan. Wah, tumben. Biasanya kalau sudah ditagih bolak-balik, diancam berkali-kali baru bayar. Begitu juga cuma bayar ribanya saja. Ya, kebetulan saya ada rezeki, Juragan. Ini Juragan nih. Wah, satu kantung besar penuh. Berapa ini? 1.000 ringgit, Juragan. 1.000 ringgit? Kau dapat dari mana uang sebanyak itu? Lumayan, Juragan. Kebetulan saya dapat rezeki. Mencuri ya? Mencuri? Waduh, tidak, Juragan. Saya bukan pencuri. Basrin, aku tahu kau yang sebenarnya. Kau pedagang beras kecil. Iya. Paling punya uang 10-20 ringgit. Paling banyak 100 ringgit. Jadi tidak mungkin kau bisa punya uang 1.000 ringgit. Kalau tidak dengan jalan yang tidak baik. Percayalah, Juragan. Itu uang baik, bukan hasil kejahatan. Aku tidak mau terima. Kenapa, Juragan? Aku tidak percaya. Sebab tidak mungkin dan sangat mustahil kau bisa punya uang sebanyak itu. Juragan? Sudah. Aku ngantuk. Capek. Mau pulang. Juragan mulia. Aku tidak mau terima. Saya akan lapor kepada kepala kampung bahwa saya bukan pencuri. Ya, aku tunggu buktinya. Aduh, susah. Tidak punya uang susah. Punya uang, ya juga tetap susah. Aduh. Sampurasun. Rampes. Susah juga ya. Mau dikasih uang kok menolak. Siapa kisanak berdua ini? Anjani, bukalah topi kamu, supaya wajahmu kelihatan dengan jelas. Iya, baik. Kau juga buka. Ya. Oh, gadis-gadis. Kami bukan orang jahat, Mang. Kami ingin berbicara dengan Emang. Boleh kan? Bicara apa, Neng? Ada sesuatu yang sangat penting. Marilah kita duduk di bawah pohon yang rindang itu, supaya lebih leluasa dan akrab. Baik, Neng.
Iya, Neng. Dari sinar mata Emang, nampak jelas bahwa kau mengenali saya dengan baik. Bahkan sangat gugup, seperti ada sesuatu yang ganjil. Tidak, Neng. Saya Dewi Anjani, putri Tumenggung Gitanyali. Ayah saya terkenal di Pajajaran, sebab ayahku seorang dalang. Jadi mustahil Emang tidak tahu saya, sebab Mang Basrin adalah rakyat Pajajaran. Maaf, Neng. Benar, saya tahu siapa Neng. Juga dengan Neng Lumbini ini, saya juga tahu. Neng Lumbini putri Kanjeng Tumenggung Purwacara, kan? Nah, kalau begitu, Mang tidak baik bila berbuat bohong pada kami. Sebab kami bisa menyuruh pasukan keraton untuk menangkap Mang Basrin. Saya salah apa, Neng? Kalau bohong, maka Mang bersalah. Tapi kalau berkata benar, maka Mang tidak bersalah. Gampang saja, bukan? Saya harus berkata apa, Neng? Siapa juragan mulia itu yang tadi menolak dibayar oleh Mang Basrin? Dia lintah darat, Neng. Saya terlibat hutang sama dia. Berapa hutang Emang semuanya sama dia? 5.000 ringgit, Neng. Wah, besar sekali. Ya, saya terbujuk setan, Neng. Aku bayar semuanya, sekarang juga. Neng, mau membayar hutang saya. Kau tidak percaya? Percaya, Neng. Neng Dewi Anjani dan Neng Dewi Lumbini putri Kanjeng Tumenggung 10 kali lipat. Dari itu pun tentu ada tersedia. Nah, aku bisa menyuruh pasukan keraton memanggil si juragan mulia itu, dan langsung aku bayar lunas semuanya. Mengapa Neng berbaik hati kepada saya, Neng? Karena saya mengharapkan sesuatu dari kamu. Hah? Saya akan menolong Emang melunasi semua hutang-hutang Emang. Dan juga saya beri modal yang besar untuk dagang. Bukan dagang beras dipikul seperti sekarang, tapi usaha dagang beras yang besar. Saya belikan kamu sebuah toko yang besar. Aduh. Dan kamu boleh pakai berdagang di situ. Tapi ada pamrihnya. Pamrih? Sebenarnya menolong orang harus dengan hati ikhlas dan rela. Iya. Tidak mengharapkan pamrih apa-apa. Tapi sekarang masalahnya lain. Aku benar-benar membutuhkan keteranganmu. Keterangan? Siapa Lasmini? Lasmini? Nah, wajahmu mendadak jadi pucat dan tubuhmu gemetar. Berarti kau punya hubungan yang istimewa dengan Lasmini. Tapi... Tidak ada tapi. Aku anak Tumenggung. Aku punya kekuasaan. Aku bisa menangkapmu sekaligus dengan juragan mulia Silih Hadaras itu. Jangan, Neng. Tapi sebaliknya, aku juga bisa mengangkat nasibmu. Aku bisa membuat kau menjadi pedagang atau saudagar yang besar. Nah, kau pilih yang mana? Aduh, mengapa Neng Anjani ingin tahu tentang Lasmini? Kau tidak lihat wajahku ini mirip dengan Lasmini. Iya. Bahkan kulit tubuhku, bentuk tubuhku, pokoknya semuanya. Nah, tentu kau pun punya perasaan yang sama dengan aku, yaitu curiga. Dewata yang agung. Benarlah ramalan sang begawan Giri Santa itu. Dan apakah sekarang saatnya? Oh, haruskah aku mengatakannya sekarang? Kalau kau berkata sejujurnya, aku tidak akan melupakan jasamu. Kau bisa diangkat menjadi pegawai keraton, sebab aku punya hubungan baik di lingkungan keraton. Iya, Neng. Nah, menunggu apa lagi? Cepatlah berkata. Tapi saya minta Neng Anjani juga berjanji. Tadi aku sudah berjanji. Bukan yang itu, Neng. Lalu? Neng Anjani harus berjanji tidak akan berkata pada siapapun. Dari mana Neng Anjani tahu rahasia ini? Baik, aku berjanji. Neng Lumbini juga jangan membocorkan pada siapa-siapa, Neng. Ya, aku berjanji. Neng Anjani, Lasmini itu adalah ibumu. Ibu kandung Neng Anjani. Bibi Lasmini. Ibuku. Betul, Neng. Dan Ayu Tumenggung yang selama ini sebagai ibunda yang memelihara dan merawat Neng Anjani bukan ibu kandung Neng Anjani. Anjani. Dia pingsan. Oh, Dewi Anjani pingsan. Anjani.
mirip satu sama lain. Tapi, apakah keteranganmu itu dapat dipercaya, Neng Basrin? 10 tahun saya menjadi pelayan Den Ayu Lasmini, ibu kandung Neng Anjani. Semua rahasia Den Ayu Lasmini ada di tangan saya. Nah, demikianlah awal mulanya perkenalan antara Neng Lasmini dengan Paduka Punggawa Gita Nyali, ayahanda Neng Anjani. Jadi ayahku waktu itu pangkatnya masih punggawa? Benar, belum naik menjadi tumenggung seperti sekarang ini. Ayahku genit, nakal. Aku tidak suka. Sama perempuan sikapnya kok begitu, tidak sopan. Padahal baru kenal. Apalagi kalau sudah bergaul lama. Ayahanda Neng Anjani waktu itu kan masih muda, masih bujangan. Jadi itu biasa, Neng. Nakal sedikit kan tidak apa-apa. Tidak. Ayahku harus tetap baik. Ayah yang baik selamanya. Memang begitu, Neng. Setiap gadis selalu menghendaki ayahnya adalah seorang bapak yang paling baik di dunia. Tapi masa lalu dengan masa sekarang kan tidak sama, Neng. Terus bagaimana? Ya, begitulah, Neng. Begitulah bagaimana? Ceritakan yang lengkap. Maksud saya, Neng Lasmini dan Paduka Punggawa Gita Nyali sama-sama terpikat. Sampurasun, Rampok! Kau Basrin? Benar, Den. Lasmini ada? Maaf, hari ini siapa, Den? Aku, Gita Nyali. Oh, Den Punggawa. Ada, Neng Lasmini ada. Silakan masuk, Den. Dan silakan duduk ya. Iya. Hei, Neng Lasmini, anu, datang, Neng. Siapa yang datang? Singkir, si tombak iblis. Bukan, Neng. Lalu? Den Punggawa Gita Nyali. Oh ya? Dengan siapa? Sendirian, Neng. Berpakaian pembesar keraton atau? Berpakaian biasa, Neng. Tapi rapi dan bersih. Benar, Neng, ganteng dia. Iya, baik. Aku akan menemuinya. Selamat datang di rumah hamba, Paduka Punggawa yang mulia. Terima kasih Tuan Putri yang terhormat. Saya kira Anda bergurau. Taunya datang betulan. Kalau saya sudah berjanji, maka harus saya tepati. Inilah gubuk saya. Kecil dan jelek. Tapi menyenangkan. Menghibur. Iya kok. Biar rumah ini kecil dan sederhana, tapi asri, sehingga terasa nyaman. Tapi dibandingkan dengan tinggal di keraton, jauhnya seperti bumi dan langit. Biar kecil kalau milik sendiri kan enak. Daripada saya di keraton hanya menumpang, bukan milik saya, tapi milik kerajaan. Iya, tapi kan kalau mau, Anda dengan mudah bisa membeli rumah sendiri yang bagus dan mahal. Sebab tinggal di keraton itu kan hanya karena tugas dan jabatan Anda sebagai punggawa. Kalau kau mau, nanti aku belikan sebuah rumah yang baik. Jangan bergurau, Sungguh. Atau rumah ini dipugar. Saya lihat tanahnya cukup luas. Di halaman depan, samping dan belakang masih ada sisa tanah. Nah, rumah ini bisa diperbesar dan diperbagus. Tapi, pamrih. Kau tahu saja. Habis, Anda genit sih. Dan mata keranjang. Laki-laki semuanya mata keranjang. Bohong kalau laki-laki tidak mata keranjang. Saya senang Anda orangnya terus terang. Saya lebih baik berkata apa adanya, supaya tidak malu di belakang hari. Maksud Anda? Pertama berkenalan, pura-pura alim. Padahal buaya. Memang biasanya begitu. Pertama pura-pura alim, setelah kenal lama, bukan main, seru. Ya, saya sudah berkunjung ke sini. Nah, saya undang kau untuk berkunjung ke keraton. Saya tidak berani. Kenapa? Takut. Takut sama siapa? Pasti saya akan diusir oleh penjaga pintu gerbang. Mereka pikir, gembel perempuan dari mana ini? Gembel yang cantik. Saya tidak berani, Keraton Pajajaran seram. Tidak. Pintu gerbang yang di depan memang selalu tertutup. Hanya sesekali dibuka kalau ada tamu agung atau undangan istimewa. Tapi pintu gerbang sebelah timur selalu terbuka. Dari situlah orang keluar masuk dengan bebas berlalu lalang. Nah, tiap hari banyak sekali orang keluar masuk, terutama para pedagang sayur mayur atau pedagang kebutuhan sehari-hari bagi penghuni keraton.
Benarkah bebas keluar masuk keraton Pajajaran? Kenapa tidak? Prabu Pajajaran berkata kepada kami, para penghuni keraton, bahwa keraton Pajajaran adalah milik rakyat. Jadi rakyat boleh masuk dengan bebas. Tapi tentu saja tidak boleh semau-maunya, ada batasan-batasan tertentu. Iya, tentu saja. Mentang-mentang dibebaskan, jadi berbuat semau-maunya. Dan ada satu yang paling tidak bebas. Apa itu? Masuk ke istana. Tentu saja. Istana kan tempat kediaman raja. Tidak bisa sembarangan orang bisa masuk. Iya. Tapi kalau mau berkunjung ke rumah salah seorang pejabat keraton lainnya, bebas. Maka dari itu, kau bisa berkunjung ke rumahku kapan saja. Apalagi aku hanya seorang punggawa. Rumahku tidak dijaga. Iya. Terima kasih atas undangan Paduka Punggawa. Saya berjanji akan berkunjung ke keraton. Tapi nanti bila angin baik. Terima kasih. Aku lihat kau semakin akrab dengan Lasmini. Ditanya. Tidak apa bukan? Tidak apa-apa. Kalau hanya sebagai sahabat biasa. Tapi kalau kau bersungguh-sungguh untuk menjadikannya sebagai istri, lebih baik berpikir 2 kali sebelum menyesal. Kenapa kau berkata begitu, Ranggaweni? Aku dengar dia bukan wanita baik-baik. Kau? Maaf ya. Aku tidak berniat menghalang-halangi kau. Aku juga cuma dengar. Tapi ada baiknya kau mendengar perkataan orang. Orang-orang itu cuma iri. Tapi bukan perkara itu saja. Ternyata Lasmini murid Nini Kayas, tokoh golongan hitam, ketua perguruan Lembah 100 Kembang di lembah Sungai Kimandiri. Guru dan murid tidak bisa disamakan. Buktinya, Lasmini tidak jahat, malah sebaliknya. Dia sering menolong pihak yang lemah, membantu orang yang menderita. Nah, itu adalah watak pendekar. Ya, kepribadian gurunya yang berwatak jahat memang tidak menurun pada Lasmini. Tapi dia tidak bisa sama sekali lepas dari pengaruh gurunya. Meskipun Lasmini tidak jahat, tapi sebuah watak gurunya menurun kepadanya, yaitu suka berganti-ganti laki-laki. Nah, watak itu yang tidak bisa lenyap dari diri Lasmini. Kau jangan memperbesar masalah itu, Rangga. Watak seperti itu bisa hilang. Dan aku sanggup mengendalikan Lasmini bila dia sudah jadi istriku nanti. Jangan marah kita. Aku sebagai kakak seperguruanmu, wajib memberikan pandangan kepadamu sebagai adik seperguruanku. Aku mencintai Lasmini, titik. Cinta bisa membuat kita buta, Gita. Tapi hendaknya kau bisa menempatkan pikiran di atas perasaan dan bukan sebaliknya. Aku bukan anak kecil lagi, Rangga. Aku sudah bisa menilai seorang perempuan. Yang mau kawinkan bukan kau, tapi aku. Aku sudah siap menerima segala akibatnya. Baik atau buruk, dia adalah tunanganku. Susah atau senang, aku yang akan menanggung. Aku tidak akan membawa-bawa kau dan juga kebojalingan. Jangan berkata begitu, Gita. Aku, kau, dan kebojalingan 3 saudara seperguruan. Satu sama lain sudah seia sekata, melebihi saudara sendiri. Susah dan senang kita rasakan bersama. Janganlah kita berselisih hanya karena perkara perempuan. Kau sendiri yang risau, aku tidak. Nasihat kau dan kebojalingan aku hargai. Ya, kalau tekadmu sudah bulat, aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Aku akan tetap membantu kau. Begitu pula kebojalingan. Dia terserah aku. Ya. Begitulah, Neng. Hubungan Den Gita Nyali dengan Neng Lasmini semakin akrab. Neng Lasmini sering sekali keluar masuk keraton, berkunjung ke tempat kediaman Den Gita Nyali. Begitu pula Den Gita Nyali sering sekali berkunjung ke rumah Neng Lasmini. Akhirnya mereka menikah? Betul, Neng. Pernikahan Den Gita Nyali dengan Neng Lasmini meriah sekali, besar-besaran. Di mana menikahnya? Menikahnya di rumah Neng Lasmini. Tapi pestanya di rumah Den Gita Nyali di keraton. Wah, bukan main, ramai sekali. Semua pembesar keraton hadir, Neng. Lalu seterusnya Ibunda Lasmini tinggal di keraton? Betul, Neng. Lalu Mang Basri? Saya juga pindah, Neng. Tinggal di keraton. Tapi jabatan saya tetap Hayan, Neng, gitu. Iya. Terus bagaimana? 1 tahun kemudian, lahirlah sang bayi perempuan. Dan diberi nama Dewi Anjani. Dewi Anjani?
Aku? Betul, Neng. Bayi itu adalah Neng Anjani. Jadi aku benar-benar anak kandung Ibunda Lasmini? Betul, Neng. Lalu bagaimana aku bisa menjadi anak Ibunda Safitri, ibuku yang sekarang ini, yang saat ini menjadi istri ayahanda Gita Nyali? Ceritanya begini, Neng Anjani. Sayang. Ya, sayang. Dayang, Daulat, Kanjeng Penggawa. ibunya kemana? Belum pulang, Kanjeng. Iya, kemana? Hamba tidak tahu, Kanjeng. Hamba hanya tahu dan Ayu pergi menunggang kuda Kapan perginya? sejak pagi hari. Tidak lama sesudah Kanjeng berangkat ke tempat pekerjaan di pendopo utama. Tidak berkata apa-apa. Tidak, Kanjeng. Hanya berkata, aku pergi. Begitu saja. Akhirnya tidur juga. Mungkin capek, nangis terus dari tadi. Atau sudah melihat bapaknya, jadi tenang ya.